Tanggal 5 Februari 2026, HMI genap berusia 79 tahun. Tetapi ulang tahun organisasi kader tidak cukup dirayakan dengan nostalgia. Ia perlu dijadikan audit moral dan audit intelektual sekaligus. Apakah HMI masih relevan? Apakah HMI masih memproduksi kader yang berilmu, berintegritas, dan punya keberanian etik untuk menjaga akal sehat publik? Kontribusi HMI bagi bangsa memang besar dan luas. Kader alumninya tersebar di berbagai macam sektor, di dunia akademik, pemerintahan, masyarakat sipil, dunia usaha, dan bahkan di bidang politik juga. Kita mengenal figur seperti Nurcholish Madjid yang ikut membentuk tradisi pemikiran Islam yang kompatibel dengan modernitas dan spirit kebangsaan. Kita juga mengenal sejumlah alumni di ruang publik seperti Mahfud MD, Akbar Tanjung, Anies Baswedan, Nasyumardi Azra, Fahri Ali, Komarudin Hidayat, dan masih banyak lagi. Namun relevansi organisasi hari ini tidak boleh hanya diukur dari deretan alumni-alumni yang sukses, yang luar biasa. Relevansi harus juga diukur dari fungsi yang masih bekerja sekarang. Apakah kaderisasi masih melahirkan kompetensi, etika, dan nalar kritis, independensi? Salah satu luka struktural HMI adalah pecahnya organisasi pasca Kongres 1986 ketika penyesuaian asas memicu lahirnya dua arus besar yang dikenal sebagai HMI Diponegoro atau HMI Dipo dan HMI MPO, HMI Majelis Penyelamat Organisasi. Satunya menerima asas Pancasila dan satunya menolak asas Pancasila sebagai asas organisasi dan tetap mempertahankan asas Islamnya. Sejarah ini penting karena ia meninggalkan warisan konflik legitimasi yang mudah berulang, menyedot energi organisasi untuk urusan siapa yang sah, bukan apa yang benar dan apa yang berguna. Organisasi kader yang terlalu lama terjebak pada konflik internal akan kehilangan daya cipta. Pada titik itu, tradisi intelektual melemah, riset dan pengabdian jadi pelengkap, sementara kompetisi jaringan menjadi pusat gravitasi. Kritik paling serius hari ini adalah soal yang berkenaan dengan pragmatisme politik yang mengikis kompas moral, baik di HMI Diponegoro maupun sekarang juga menular di HMI Majelis Penyelamat Organisasi. Ketika kader lebih sibuk mencari jalur magang politik ke senior, lalu membenarkan apapun posisi seniornya, maka yang lahir bukan pemimpin yang kritis, melainkan pemimpin yang menjadi pembenar kekuasaan. Gejala ini tampak jelas dalam polemik pernyataan Arif Rashid Hasan, mantan ketua umum PBHMI yang viral beberapa waktu yang lalu. Ketika ia menjelaskan bahwa spirit benar atau salah tetap dibela dalam konteks membela Bahlil Lahadalia sebagai alumni HMI, sebagai ketua umum Golkar. Masalahnya bukan sekedar kalimat, masalahnya adalah logika etik yang dibalik. Dalam demokrasi, loyalitas seharusnya tunduk pada prinsip, bukan prinsip tunduk pada loyalitas. Jangankan benar, salah pun harus kita bela. Apalagi dia ketua umum Golkar kan. Jika salah tetap dibela, itu dinormalisasi, maka kompas moral organisasi rusak. Nalar kritis mati perlahan. Dan bahkan independensi juga hilang. Pada saat yang sama, sekarang generasi baru terutama Gen Z hidup dalam ekologi komunitas yang lebih cair dan berbasis minat. Survei Indikator Politik Indonesia tentang anak muda memotret pola keterlibatan organisasi yang tidak otomatis tertambat pada organisasi ideologis. Tentu saja termasuk organisasi yang berbasis keagamaan dan lebih variatif sesuai dengan pengalaman keseharian. Jika HMI hadir hanya sebagai arena konflik dan perebutan akses, ia akan kalah bersaing dengan komunitas yang memberi ruang aktualisasi, jejaring yang sehat, serta peningkatan kapasitas yang nyata. Jadi, soal apakah HMI masih relevan? Tentu saja masih, tetapi dengan syarat. HMI hanya relevan bila kembali menjadi sekolah etika publik dan sekolah kompetensi, menghidupkan tradisi ilmu, memulihkan independensi,
menempatkan prinsip di atas patron. Jika tidak, yang terjadi bukan dibubarkan oleh siapapun, melainkan ditinggalkan oleh zaman karena tidak lagi relevan, tidak lagi dipercaya, ditinggalkan oleh generasi muda. HMI akan bubar begitu saja. Tentu hal yang seperti itu tidak kita inginkan.